Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir kalau tidak salah di ayat yang ke-5 ya. Ya, masih kemarin itu menyampaikan tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin diulang sedikit ya, bahwa salah satu metode ya, kalau disebut metode ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan pesan, itu mengawalinya terlebih dahulu dengan kalimat-kalimat sumpah. Dan ini banyak ya, terutama di juz 30. Ya, kita lihat misalkan selain surat An-Nazi'at ya, misalkan surat Asy-Syams ya, wasyamsi wa duhaha, itu kan sumpah demi matahari ya, dan seterusnya. Di surat Al-Lail juga sama, walaili idza yaghsha, demi waktu malam, wal asri, demi waktu asar, wattini wa zaitun, demi buah tin dan zaitun ya. Arti Allah bersumpah. Di awal ayat yang kita bahas juga di surat An-Nazi'at itu 1 sampai 5 itu sumpah. Allah bersumpah wan nazi'at, demi malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan kuat, kan gitu. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Kemarin sudah kita bahas. Ya. Demi malaikat-malaikat yang larinya kencang. Ya, sudah kita bahas juga. Ya, nah biasanya setelah sumpahnya selesai, baru Allah menyampaikan pesannya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya sebelum pesan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah ingin menarik perhatiannya dulu. Begitu perhatiannya fokus, perhatiannya sudah terkondisikan, ya, ketika Allah menyampaikan sumpah itu membuat orang penasaran, ini ada apa? Orang kalau dalam kondisi siap, dalam kondisi penasaran, berarti siap untuk menerima informasi. Begitu informasi disampaikan, langsung masuk. Nah, gitu. Ya. Sebenarnya ini metode ini juga banyak dipakai juga, atau di dalam dunia pendidikan tuh salah satu metode pengajaran. Ya, jadi sebelum pembelajaran dimulai, kondisikan dulu. Ya, baik dengan apa sih namanya tuh, speaking atau permainan dulu supaya fokus ya, ataupun misalkan dengan mereview pembelajaran sebelumnya, tanya dulu supaya nyambung. Nah, sehingga begitu semuanya sudah fokus, nah baru mulai pembelajaran ya. Dan itu atau di dalam sumpah ini juga punya makna lain kalau di dalam Al-Quran. Artinya ketika Allah ingin menyampaikan sebuah pesan dan Allah memulainya dengan sumpah, ya, itu menunjukkan bahwa pesan yang akan disampaikan itu sangat penting. Pesan yang akan disampaikan ini adalah pesan yang sangat luar biasa. Bukan pesan biasa-biasa. Ya, tapi ini pesan yang harus betul-betul menjadi perhatian kita. Ya. Jadi setelah kemarin atau di ayat 1 sampai 5 Allah Subhanahu wa taala bersumpah, kata para ulama, inilah jawabul qasam. Ya, tujuan dari jawabul qasam itu setelah Allah sumpah, maksudnya apa gitu ya? Maksudnya akan disampaikannya apa? Itu disebutnya jawabul qasam. Ya. Apa jawabul qasamnya? Apa inti yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Yaitu ada di ayat yang ke-6 yang akan kita baca kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarjufur rajifah. Yauma, ya, hari. Jadi seolah-olah Allah setelah bersumpah, ya, demi malaikat ini, malaikat itu, yauma tarjufur rajifah, ingatlah
Ya, kira-kira begitu. Bahwa akan ada satu hari tarjufur rajifah, di mana ini kalau di dalam terjemahan Al-Qur'an, tarjufur rajifah itu diterjemahkan dengan asbabnya, tidak diterjemahkan sesuai dengan kejadiannya, ya. Jadi tarjufur rajifah itu diterjemahkan adalah tiupan pertama. Ya, kan itu salah satu asbabnya itu tiupan pertama. Padahal yang dimaksud ayat itu adalah tarjufu, itu artinya apa ya? Di dalam bahasa kita nggak ada bahasanya gitu. Tapi menunjukkan tarjufu rajifah itu kejadiannya begini. Kalau di dalam tafsir yang saya baca tadi pagi itu, jadi satu kondisi di mana manusia itu mengalami satu guncangan yang sangat luar biasa, ya, karena kejadiannya itu adalah suara yang sangat kuat, yang sangat memekik, gitu ya. Kemudian yang kedua, kehancuran dan juga goncangan, ya, ditambah kekacauan manusia ke sana kemari. Nah, kejadian semua itu digambarkan dalam satu kalimat dalam Al-Quran, tarjufur rajifah. Bahasa kitanya apa gitu ya? Kalau misalkan dibahasakan di sini guncangan, bukan hanya sekedar guncangan, tapi guncangan yang menghasilkan suara yang sangat dahsyat dan menghasilkan kekacauan yang sekacau-kacau. Ya, kalau kita kemarin dikasih gempa 5, sekian Cianjur, ya, itu aja, tapi itu belum masuk kategori tarjufur rajifah. Ya, kalau kemarin itu ya baru 0 sekian, itu aja sudah luar biasa. Ya. Nah, para ulama kemudian menafsirkan yaumat atau kalimat tarjufur rajifah juga dengan ayat-ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalkan ya, idas samaa'un fatarat, atau idas syamsu kuwirat, wa idan nujumu kadarat. Ya. Itu diantara makna hari yang akan terjadi kepada bumi ini, kepada dunia ini, di mana matahari akan digulung, ya, itu kalau bahasa terjemah idas syamsu kuwirat. Matahari itu akan, ya udah selesai, matahari itu udah waktunya tidak lagi bersinar. Berarti kondisi bumi gimana? Gelap. Ya. Mungkin teknologi pun waktu itu ya tidak akan berfungsi. Gelap gulita. Lalu dalam kondisi gelap gulita, wa idan nujumun kadarat, bintang-bintang Allah turun, Allah jatuhkan. In kadarat itu jatuh bukan satu, tapi jatuhnya itu banyak. Ya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Bintang itu besar apa kecil? Lebih besar daripada bumi. Berarti ya, bukan berarti kelereng nimpa bola, tapi bola dari menimpa kelereng gitu lah. Kelereng itu bumi, ya, bintang itu bola. Kira-kira kalau bintang itu jatuh ke bumi, apa yang akan terjadi? Sementara kita gelap gulita. Ya. Itu salah satu makna. Atau di dalam surat yang lain, idza zulzilatil ardu zilzalah, wa akhrajatil ardu athqalaha, wa qala al insanu ma la, dan seterusnya. Ini kejadian yang Allah gambarkan dalam kalimat tarjufur rajifah itu sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa. Dan ini satu kepastian, ya, sesuatu yang pasti terjadi, akan terjadi, bukan berita bohong, berita hoax, ya. Nah, yang menginformasikannya juga adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam surat Al-Hajj
Allah gambarkan lebih rinci lagi, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya zalzalatas sa'ah, guncangan hari kiamat itu adalah guncangan yang sangat azim. Ya. Yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang sangat lebih dahsyat, lebih kacau dari kejadian-kejadian bencana alam yang pernah kita lihat. Lalu kata Allah, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Hari itu kalian akan melihat tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Orang yang sedang menyusui itu tiba-tiba dia akan meninggalkan anak yang sedang disusuinya. Kayaknya kalau gempa-gempa yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi, guncangan-guncangan yang terjadi, nggak sampai segitu. Ya kan? Ibu-ibu yang lagi menyusui, dia lari, dia gendong anaknya. Ya. Bahkan didekapnya, bahkan dia rela supaya kalau dia tertimpa itu, biarlah ibunya yang tertimpa, anaknya selamat. Berarti guncangannya masih biasa. Karena kata Allah, guncangan hari kiamat itu, ya, hari di mana orang yang sedang menyusui itu saking dahsyatnya, dia akan tinggal, dia akan lepas. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Bahkan orang yang hamil pun, ya, akan langsung melahirkan. Saking dahsyatnya. Ya, walaupun usianya belum usia lahir, akan langsung keluar, kata wa tad'u kullu dzati hamlin hamlah. Ini kan menunjukkan betapa hebat. Wa taran nasa sukara. Kamu lihat orang-orang itu kayak orang mabuk. Ya, lari, ya mungkin lari dalam kondisi bumi ini bergetar, bumi ini berguncang. Larinya kayak orang mabuk. Wataran nasa sukar. Kamu lihat orang-orang seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukar. Padahal mereka itu tidak mabuk. Akan tetapi guncangan, siksaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Ya, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guncangan ini atau tiupan pertama itu, ya, itu tidak akan terjadi kecuali kondisi bumi ini betul-betul dalam kondisi kacau yang luar biasa. Dalam kondisi tidak ada lagi nama Allah disebutkan. Tidak ada lagi orang yang beriman. Tidak ada lagi ilmu. Tidak ada lagi Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah diangkat oleh Allah. Ilmu Allah angkat. Sehingga yang menghuni bumi ketika ditiupkan sangkakala ini adalah asyrarun nas. Manusia terburuk, manusia terjelek. Makanya selama di bumi ini masih ada orang baik, masih ada ulama, masih ada orang yang mengajak kebaikan, masih ada orang yang berdakwah, masih ada antara hak dan batil, maka bumi ini masih tetap ada. Ya, itu salah satu hikmah dakwah itu. Ya, untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Karena kalau orang baiknya sudah tidak ada, yang mengajak kebaikan sudah tidak ada, berarti yang tinggal itu adalah yang batilnya. Yang tinggal itu adalah asyrarun nasnya. Tidak disebut lagi nama Allah, azan tidak ada lagi, dan lain sebagainya. Maka kepada mereka sangkakala itu akan ditiupkan. Ya, kejadian tentang yauma tarjufur rajifah itu akan ditiupkan kepada mereka. Ya. Berarti kalau kita enggak, Ustaz, ya wallahu a'lam. Ya, bisa jadi hari ini kita beriman, dan kita tahu besok masih beriman atau tidak. Ya, makanya walaupun kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di akhir zaman, kita tetap harus istiqomah berusaha berpegang kepada kebaikan. Ya, kata Nabi,
Engkau tahu besok hari kiamat, hari ini ingin melakukan kebaikan, ingin menanam dan lain sebagainya, tanam. Ya. Tatba'uha radifah. Nah, di ayat yang ketujuhnya, tatba'uha radifah. Ini juga sama. Kalau yang tadi yauma tarjufur rajifah itu diterjemahkan tiupan pertama, tiupan kehancuran, tatba'uha radifah itu diterjemahkan tiupan yang kedua. Apa fungsinya tiupan yang pertama? Tadi tiupan yang pertama itu menghancurkan, meluluh lantahkan, kata Allah yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Jadi bumi yang lama akan dimusnahkan, akan dihancurkan, lalu akan diganti dengan bumi yang baru, dengan alam yang baru. Untuk ya, bukan alam yang lama. Jadi yang lama dihancurkan dengan tiupan yang pertama, lalu diganti dengan tiupan yang berikut. Tiupan yang kedua, kata para ulama, ini adalah tiupan untuk menghidupkan. Ya, sebutkan di dalam di situ, nanti manusia itu akan dihidupkan sebagaimana atau seperti Allah itu menghidupkan sayur-sayuran. Ya, kalau para asatid, para ulama sering membahasakannya seperti tumbuhnya toge, gitu ya, melentung gitu, ya, kalau luar. Dan jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua, ya, dari dalam hadis Nabi disebutkan arba'un. Para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, ya Abu Hurairah, arba'un 40, maksudnya 40 apa? 40 hari? Kata Abu Hurairah, saya nggak bisa memastikan. Apa 40 bulan? Nggak tahu juga. Atau 40 tahun? Wallahu a'lam. Ya, Nabi hanya menyebutkan jarak tiupan pertama, tiupan kedua 40. Ya, memang dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan begitu. Kayak hadis larangan lewat di depan orang sholat. Kan nggak boleh. Kata Nabi, lebih baik kamu menunggu 40 daripada lewat di depan orang sholat. Ya, sehingga kalimat 40 itu jadi muhtamal. Muhtamal itu ya bisa 40 tahun, bisa juga 40 abad. Bisa juga 40.000 tahun. Ini Nabi hanya menyebutkan 40. Ya, berarti lama. Tapi hitungan waktu itu udah berbeda dengan hitungan manusia. Hitungan waktu itu adalah hitungan Allah. Kalaulah menurut Allah itu cuma 40 hari, ya, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari menurut Allah Subhanahu wa taala itu 1000 tahun menurut kita. Jadi kalau 40 hari berarti 40.000 tahun. Tiupan kahiji ka tiupan kedua 40.000 tahun. Mun kabayang kurang mah ya Allah, gila meureun. Kesel orang teh naon wae. Ya, tapi Bapak Ibu, alamnya beda. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika orang-orang nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan merasakan bahwa mereka itu baru saja sebentar, saat, bentar. Jadi 40.000 tahun itu sebentar. Ya, atau tergantung amalnya. Ya, Nabi Adam, manusia yang pertama kali meninggal siapa? Habil, apa Qabil? Habil, ya. Ya, berarti orang yang paling lama dikubur itu. Ya. Sampai hari kiamat, tetap ketika dibangkitkan dia akan mengatakan, saya sebentar ya, padahal udah ribuan tahun. Ya, ribuan tahun. Jadi 40.000 tahun, nah tergantung amal. Ya, kalau 40.000 tahun itu nunggunya sambil disiksa, ya pasti terasa lama itu. Jangankan 40.000 tahun, yang namanya disiksa itu sebentar aja terasa lama. Ya,
Tapi kalau nunggunya sambil mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan terasa sebentar. Ya, orang kan gitu kan. Nonton hiburan, ya, nonton 2 jam kerasanya sebentar kan. Tapi kalau pengajian begini setengah jam rasanya lama banget nih Pak Ustaz. Ngaji Quran baru 1 halaman tuh rasanya udah sepet deh mata itu. Ya. Tapi kalau yang dilihat itu HP, YouTube gitu ya, oh 2 jam nggak terasa. Udah 2 jam ya. Ya. Jadi tergantung ya. Kalau yang ditunggu itu ya menyenangkan, terasa sebentar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqal. Wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azaman wahidan." Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, memusnahkan bumi ini, lalu diganti dengan bumi yang baru. Yang dikatakan bumi yang baru itu bentuknya datar, tidak ada gunung, ya, bahkan lembut seperti lembutnya potongan roti. Ya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan air, menurunkan hujan. Dari hujan itu keluarlah manusia seperti keluarnya tumbuhan-tumbuhan. Walaysa minal insani syai'un illa yabla. Tidaklah setiap manusia kecuali dia akan hancur. Ya, kecuali yang Allah kehendaki tidak hancur ya. Kan kita menemukan juga yang dikubur tahun-tahun gitu ya, tapi masih utuh aja. Ya, itu adalah karomah yang Allah berikan. Pada dasarnya semua manusia itu akan hancur kecuali 1 tulang. Nah, ya, di sini disebutkan wa huwa ajmud dzambi, yaitu tulang ekor. Wa minhu yurakabul khalqu yaumal qiyamah, dan dari tulang ekor itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali manusia. Ya, wallahu alam ini secara medis betul atau tidak. Ya, konon katanya semua tubuh manusia itu akan hancur, akan hilang ke tulang-tulangnya, ya, walaupun dibakar dan lain sebagainya, ya, kecuali 1 tulang itu. Dan dari tulang itulah Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengembalikan penciptaan manusia kembali. Ada satu riwayat menyebutkan bahwasanya ada seorang yang dia itu selama hidupnya banyak dosa. Ya. Karena dia merasa banyak dosa, akhirnya dia berwasiat kepada anak-anak. Pokoknya kalau ayah nanti meninggal, tolong oleh kalian jasad ayah itu dibakar. Kemudian tulangnya dihancurkan sehancur-hancurnya. Lalu tulangnya disebarkan ke seluruh bumi. Ya. Karena dia merasa kalau saya nanti ketemu dengan Allah, pasti saya akan disiksa dengan siksaan yang tidak pernah ada siksaan itu sebelumnya. Akhirnya setelah dia meninggal, oleh anak-anaknya diikutin wasiat, dibakarnya, dihancurkannya, kemudian disebarkan ke seluruh bumi. Di dalam hadis itu dikatakan, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi, wahai bumi, kumpulkan tulang-tulang orang itu. Dikumpulkannya oleh bumi, ya kan, bumi kan makhluk Allah juga. Ya. Lalu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, kenapa engkau buat demikian? Apa yang membuat kamu melakukan seperti itu, berwasiat seperti itu? Apa jawaban si hamba ini? Khasyatuk. Karena saya takut kepadamu ya Allah. Terlalu banyak maksiat. Ya, saya takut kalau tubuh saya utuh, ya, nanti engkau bangunkan, aku disiksa. Ya, engkau hidupkan lagi dikubur, aku akan disiksa. Ya. Jadi jawabannya apa? Saya takut kepadamu ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Saya ampuni kamu. Karena takutnya itu. Ya. Karena rasa takutnya kepada Allah,
Allah ampuni dosa-dosa. Ya. Apa pelajarannya? Ya, pelajarannya ya terkait dengan bagaimana, ya walaupun sehancur-hancurnya tetap akan Allah kembalikan, tetap akan Allah hidupkan. Ya, matinya bagaimanapun, matinya kena bom misalkan, ya matinya kebakar, sudah musnah, sudah nggak kelihatan lagi, matinya dimakan buaya di tengah laut misalnya, dimakan ikan dan lain sebagainya, ya walaupun tangannya di barat, yang kirinya di barat, yang kanannya di barat, mana lagi? Barat sana ya, barat, timur, ya kepalanya di mana, badannya di mana, akan Allah kembali. Ya, akan Allah kembalikan penciptaan. Ya, pelajaran yang kedua tadi tentang khasyah, tentang bagaimana kita memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari keimanan ini bahwa kita meyakini bumi ini akan hancur, bumi ini kita akan semakin meyakini, mengimani bahwa yang utama itu ya kehidupan akhirat. Ya, tanah yang kita miliki hari ini suatu saat tanah itu akan hancur, akan hilang. Harta yang kita miliki, harta itu akan hilang. Ya, jabatan yang kita miliki, jabatan itu akan hilang. Kerajaan yang kita miliki, kerajaan itu akan hilang. Ya, yang akan kekal itu adalah kehidupan ya. Yang akan menemui kita saat kita ketakutan itu adalah ya amal soleh. Harta akan ditinggalkan, jangankan harta tadi, anak yang sedang disusui aja akan ditinggalkan. Janin yang sedang dikandung aja akan ditinggalkan. Ya, bahkan di surat surat setelahnya, surat Abasa, faida ja'atis shakhah, ketika tiupan itu datang, ya, yauma yafirrul mar'u min akhi, orang akan lari dari saudaranya, nggak peduli siapa. Ya, wa ummihi wa abi, dia akan lari dari ibunya, lari dari bapaknya, nggak peduli dengan ibu, nggak peduli dengan bapak. Ya. Wa sahibatihi wa bani, dari kawan-kawannya dan dari anak-anak. Ya, sekali lagi, goncangan yang sekarang mah belum ada apa-apa. Goncangan yang nanti orang nggak bakalan mikir mana anak saya, mana istri saya, mana suami saya, mana ayah saya, mana ibu saya. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Hari itu hanya memikirkan dirinya saja. Ya. Begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya. Apa yang akan membuat kita kokoh? Yang akan membuat kita kokoh adalah keimanan dan amal yang kita lakukan. Qulubu yawma idzin wajifah. Di ayat yang ke-8-nya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kembali kondisi yang dialami oleh mereka. Qulub, hati, yauma idzin, pada waktu itu wajibah, dalam keadaan takut yang sangat luar biasa. Kondisi takut di hari kiamat ini banyak gambaran. Ya, untuk menunjukkan bahwa ketakutan yang dirasakan waktu itu adalah ketakutan yang sangat luar biasa. Ya. Sampai-sampai di ayat yang lain disebutkan wa afidatuhum hawa. Saking takutnya itu jantungnya itu kosong. Jantungnya itu hilang. Ya. Kata para ulama, wa afidatuhum hawa, dada mereka itu kosong, itu maksudnya adalah ketika dia merasakan takut, itu si jantungnya tuh naik ke atas. Jadi kalau jantung itu tempatnya di sini, di bawah, dia naik ke sini, naik ke atas. Sehingga dikatakan jantung. Mohon maaf. Itu dadanya tuh menjadi kosong, jantungnya tuh nggak ada. Kita kalau takut banget, apa perasaan kita? Gimana kondisi jantung kita? Gini kan? Apa namanya? Denyutnya itu, debarnya itu kuat. Nah, itu takutnya biasa. Paling itu takutnya lihat hantu gitu ya. Ya. Kalau ini saking takutnya, itu jantungnya tuh naik ke atas. Sehingga di tempat jantung aslinya kosong. Nah, itu maksudnya wa afidatuhum hawa, digambarkan dalam Al-Qur'an.
Bahkan di ayat yang lain disebutkan saking takutnya waktu itu, ya, itu sampai disebutkan al-wildanu syiba. Saya lupa potongan ayatnya. Yauma yaj'alul wildan syiba. Hari di mana anak-anak kecil itu akan berubah. Ya, anak kecil kan nggak ada yang berubah kan? Ya. Tapi ketika guncangan itu terjadi, saking takutnya itu rambut itu akan langsung berubah jadi putih. Ya. Nah, konon katanya salah satu yang membuat rambut itu putih, nah itu rasa takut. Mental. Ya. Banyak pikiran mungkin ya, banyak beban. Nah, itu kesini tuh ke rambut. Mohon maaf Pak, yang rambutnya putih, saya juga banyak putihnya gitu. Ya. Nah, di hari itu saking takutnya anak kecil yang seharusnya rambutnya masih putih itu masih hitam tuh langsung. Ya. Ini gambaran-gambaran ini kan bukan gambaran sederhana, mungkin belum terbayang oleh kita. Ya. Tapi nggak mungkin Allah itu menyebutkan sesuatu yang tidak akan terjadi. Ya. Rasa takut ini sangat luar biasa. Qulubun yauma idzin wajibah. Absaruha khasyiah. Mata-matanya itu, ya, ada yang merasa khasyiah itu artinya adalah tertunduk. Kenapa tertunduk? Jadi salah satu yang paling tidak dipercayai oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin, itu adalah mereka tidak percaya kalau mereka akan dihidupkan kembali. Itu yang paling banyak tidak dipercayai. Kalau Allah itu yang menciptakan, mereka masih percaya. Allah yang mematikan, mereka masih percaya. Karena tiap hari banyak orang mati. Tapi kalau dihidupkan kembali, itu rasanya nggak mungkin. Ternyata ketika Allah bangkitkan kembali, mata mereka akan terbelalak, mata mereka akan tertunduk. Ya, terbelalak karena takut. Oh, ternyata saya dibangkitkan. Oh, ternyata hari kebangkitan itu benar. Ya. Sampai mereka mengatakan yaquluna innal marduduna fil hafirah. Apakah benar kita itu akan dikembalikan lagi, akan dihidupkan lagi? Aidza kunna 'idhaman nakhirah, walaupun kita itu sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur. Ya. Kalau begitu, tilka idan karratun khasirah. Kalau begitu, kalau benar pengembalian itu ada, hari kebangkitan itu ada, berarti hari kebangkitan itu akan menjadi hari yang rugi. Kenapa rugi? Ya karena mereka tidak punya amal. Ya. Jadi yang mereka yakini kalau udah mati, udah mati. Ya, makanya keyakinan di selain Muslim itu banyak. Ya, kalau udah mati ya udah mati. Ada juga yang kalau udah mati ya nanti pindah. Gitu ya. Kalau ruhnya jelek pindah ke jasad yang jelek, ya mungkin pindah ke binatang, reinkarnasi dan lain sebagainya. Kita umat Islam tidak meyakini. Ya, keyakinan kita adalah siapapun kita, ya pasti akan sampai pada ajalnya dan suatu saat akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa dihidupkan kembali? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, apa yang kita lakukan akan ditanya, sedetail-detailnya akan ditanya. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi itu dikatakan yang takut itu ketika dibangkitkan nanti itu bukan hanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang banyak dosa. Para nabi pun mereka dibangkitkan dalam kondisi yang sama. Para ulama pun sama. Apalagi kita orang-orang awam, Pak, yang dosanya paling banyak. Ya. Nah, bagaimana rasa takut yang akan nanti dirasakan itu kita bawa ke hari ini. Kita rasakan rasa takut itu hari ini sekarang mumpung masih hidup. Ya, supaya apa? Paling tidak meringankan rasa takut nanti. Karena kalau kita sekarang tidak takut, khawatir nanti takutnya tidak ketulungan, nggak ada obatnya. Tapi kalau kita takut hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima rasa takut itu, ya. Lalu seperti hadis yang tadi disampaikan, aku ampuni karena rasa takut. Sehingga dengan rasa takut itu kita bisa mengontrol diri, ya, mempersiapkan diri, mana amal yang baik, mana amal yang buruk,
yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggal. Lalu dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-13, ini ayat yang terakhir, fa innama hiya zajratun wahidah. Menghidupkan itu mudah. Jadi kalau mereka tidak percaya, menghidupkan itu mudah, kata Allah. Zajratun wahidah, satu kali tiupan saja. Ya, ternyata manusia itu lemah. Ditiup aja hancur, ditiup aja mati. Tapi tentunya tiupan dari Allah. Ya. Ya, dan Allah juga akan menghidupkan kembali dengan tiupan. Jadi kata Allah zajratun wahidah, mudah saja. Kalau kita pikir secara logika, ya, menghidupkan dari yang pernah mati dengan menghidupkan dari yang pernah tidak ada, mana yang lebih mudah? Hah? Dari yang pernah ada kan? Menciptakan yang belum ada, mengadakan yang pernah ada lebih mudah mengadakan yang pernah ada kan? Ya, artinya berarti Allah menghidupkan kita yang pernah hidup itu menurut logika kita itu lebih mudah. Walaupun di sisi Allah itu nggak ada istilah ini mudah, ini lebih mudah. Bagi Allah mah nggak ada, semuanya mudah. Ya, kalau Allah ini mudah, ini lebih mudah, berarti Allah itu merasa berat dong. Merasa berat itu kan sifat lemah, mustahil bagi Allah. Jadi bagi Allah itu semuanya mudah, menghidupkan dari yang pernah hidup, dari yang tidak ada, itu semuanya mudah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga Allah ada di dalam kehidupan kita bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati. Di zaman Nabi Musa Allah pernah menghidupkan orang mati. Ya. Jadi tanda-tanda itu banyak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan banyak faedah, banyak manfaat dari apa yang kita kaji hari ini. Ya, di ayat berikutnya hal ataka hadits Musa, ya, insya Allah kita akan ganti tema, ya, atau pembelajaran yang lain, ya, terkait dengan tema di surat An-Nazi'at. Dan Allah berikan kesempatan, berikan kesehatan untuk melanjutkan kembali kajian berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.